Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk yang telah berkenan menonton video ini. Kami dari kelompok 9 izinkan kami untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah. Pembiayaan berdasar pasal 1 butir 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bitamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah tanpa imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan menurut pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak nasabah yang membutuhkan berdasarkan kesepakatan kedua pihak, di mana nasabah wajib mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan ataupun bagi hasil. Tujuan bank memberikan pembiayaan antara lain untuk memperoleh imbalan atau pendapatan. Dari pendapatan yang diperoleh tersebut akan dipakai oleh bank untuk keperluan pemberian imbalan kepada nasabah yang menempatkan dana pada bank, membayar biaya-biaya operasional bank, membentuk cadangan kerugian, dan memberikan dividen kepada pemegang saham bank. Adapun faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain faktor internal bank, faktor internal nasabah, faktor eksternal, faktor kegagalan bisnis, serta faktor ketidakmampuan manajemen. Pada faktor internal bank sendiri, penyebabnya diantaranya yang pertama kelemahan dalam analisis pembiayaan, kelemahan dalam dokumen pembiayaan, kelemahan dalam supervisi pembiayaan, kecerobohan petugas bank, kelemahan bidang agunan, kelemahan kebijakan pembiayaan, dan kelemahan sumber daya manusia. Lalu ada faktor internal nasabah yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah seperti tidak menepati jadwal pembiayaan, tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad, adanya penyimpangan utama dalam hal pembayaran, dan kesulitan ekonomi seperti penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, atau pengeluaran tak terduga. Lalu ada faktor eksternal seperti bencana alam, depresiasi nilai tukar mata uang dalam negeri, dan kenaikan nilai tukar dolar. Selanjutnya ada prinsip penilaian pembiayaan bermasalah. Prinsip penilaian dikenal dengan 5C dan 1S, yaitu yang pertama karakter, menilai integritas dan reputasi peminjam, apakah mereka memiliki rekam jejak yang baik dalam memenuhi kewajiban. 2. Capacity, mengukur kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman berdasarkan pendapatan dan cash flow. 3. Kapital, mengevaluasi kekuatan finansial peminjam termasuk aset yang dimiliki untuk memastikan mereka memiliki modal yang cukup sebagai jaminan. 4. Kolateral, menentukan nilai dan jenis agunan yang dapat dijadikan jaminan untuk mengurangi resiko bagi bank. 5. Condition, mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi,
industri, dan regulasi yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban. Dan yang terakhir ialah syariah, menilai apakah produk pembiayaan dan aktivitas peminjam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Kesimpulannya, bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediari antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam praktiknya setiap tahun, juga mengalami kredit bermasalah. Permasalahan dalam pembiayaan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yang antara lain faktor internal bank, faktor internal nasabah, faktor eksternal, faktor kegagalan bisnis, serta faktor ketidakmampuan manajemen. Dalam rangka menyelamatkan bank syariah dari pembiayaan bermasalah dan membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, maka bank syariah dapat melakukan restrukturisasi melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali. Namun seandainya ketiga upaya restrukturisasi tersebut ternyata tidak berhasil, maka bank syariah dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui penyitaan barang jaminan, barang arbitrase syariah nasional, dan penyelesaian lewat litigasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.